Mari kita diskusi. Hari ini kita akan diskusi tentang media kritik dan kritikannya. Mari kita mulai. Selamat pagi, siang, sore, teman-teman. Enggak, aneh. Malam, ya. Selamat malam, teman-teman. Sekarang kita mau bikin video diskusi nih tentang media kritik. Jadi ntar tiap dari kita itu bakal presentasiin media kritik yang kita bikin. Terus nanti masing-masing tuh bakal kasih pendapatnya kayak kelebihan, kekurangan, sama sarannya buat media kritik yang masing-masing nanti kita presentasiin. Nah, terus siapa nih yang mulai duluan? Gue duluan ya. Ye. Jadi yang topik yang gue mau ngomongin itu arsitektur organik. Jadi setelah gue baca 5 artikel ini, gue ada muncul pertanyaan nih. Jadi bentuk organik itu sebenarnya gimana sih dalam arsitektur? Kan jadi dari 5 artikel itu gue bacanya itu mereka itu ngomongin gimana bentuk itu untuk mengekspresikan fungsi, untuk merespon fungsi, koordinasi dengan organisme seperti alam dan sebagainya. Itu seakan-akan mereka ngomongin arsitektur itu harus jadi sebuah organisme sendiri, bukan jadi klaim menurut gue ya, klaim personal gue itu bentuk organik itu bukan bentuk yang niru alam, cuman bentuk itu seharusnya sebuah cara sebuah organisme bisa merespon keadaan lingkungannya. Jadi salah satu contoh menurut gua arsitektur paling organik adalah cangkang siput. Jadi cangkang siput itu udah ngalamin evolusi, udah ngalamin dia juga berfungsi melindungi siput sebagai rumahnya, juga dia juga berevolusi sesuai dengan kebutuhan siputnya sendiri, dan terlebihnya dia juga lahir dengan cangkang itu sendiri. Jadi dia bukan sesuatu yang dibangun, malahan udah bersama dengan organisme tersebut. Tapi manusia itu beda. Manusia itu bukan berevolusi seperti siput, malahan manusia itu sebenarnya evolusinya itu sangat bergantung pada teknologi. Kayak manusia ketemu dia monyet ketemu api, dia jadi orang lain, tahu gimana. Jadi mungkin itu satu cara, ya kan, bagaimana dia berkooperasi dengan teknologi. Mungkin cara lain itu malah manusia itu bergabung sama teknologi itu sendiri. Menurut gua arsitektur organik itu bergantung pada bagaimana cara-cara sesuatu yang organik itu mengadaptasi pada alam. Begitu. Nah, sekarang siapa yang mau nanggepin dulu? Gua deh. Kalau kelebihannya, menurut gua lu bisa ngaitin konsep organik sama evolusi dari manusia sih. Tapi kekurangannya ada di ekspresi kritik lu. Cukup merepresentasikan soal argumen yang lu sampaikan, tapi soalnya kurang menarik. Ya, iya, parah lu, Gen. Jadi saran gue ini sih, kalau lu buatnya kayak gini, mungkin bisa dibuat infografis aja gitu. Oh, iya sih, lebih jelas juga. Gua. Kalau menurut gua kelebihannya
menarik cara pandang si organik itu bukan mengikuti alam, melainkan mencerminkan yang alamnya sendiri kan. Nah, terus, nah ya, tapi kalau misalnya dari yang gambar yang ini, kalau gue lihat langsung, nggak pakai penjelasan, jujur kurang mengerti. Terus yang apa? Yang dikaitin dengan alamnya kayaknya kurang kelihatan menurut gue. Terus kalau misalnya lu mau kasih contoh, kerang doang ini kayaknya belum memberi contoh yang jelas gitu. Kalau lu cuman kayak taruh gambar kerang doang gitu, lu mau orang berharap apa, lu mau orang mengerti apa dengan lu taruh gambar kerang gitu. Iya sih. Ya enggak? Konteksnya ya. Iya. Jadi kayak bisa juga lu gambarin dulu gitu. Misalnya kenapa tuh si kerang bentuknya kayak gitu, kenapa? Bisa jadi kan, tapi gue nggak tahu nih dia ada kenapa-kenapanya nggak, kenapa bentuknya bisa kayak gitu. Ya itu sih. Kalau dari gue sih, buat kelebihannya itu, kalau menurut gue tuh yang bawah itu pembahasannya menarik. Terus kayak pemilihan gambar sama penjabarannya itu juga menarik gitu. Jadi kayak pemilihan gambar evolusi orangnya itu kayak terus ketemu teknologi tuh dapat gitu menurut gue. Tapi kekurangannya menurut gue tuh antara gambar yang atas yang pure organic architecture dan human organic form itu kurang ada kaitannya gitu. Ini kan kita lihatnya sebagai gambar keseluruhan gitu kan, secara utuh. Nah, cuman gue kayak kurang dapet gitu kaitan yang atas sama yang bawah tuh, yang mau dikaitin tuh apanya gitu. Mungkin menurut gue yang atas ini tuh bisa lebih digambarnya secara spesifik, yang mau dibahas tuh apanya. Mungkin bisa nambah gambar atau sesuatu biar lebih jelas. Jadi orang tuh bisa tahu yang mau dibahas tuh apanya gitu. Gitu. Yes, iya, gue rasa gitu. Media kritiknya ya. Lanjut. Siapa nih? Gue ya? Iya. Oke, kalau gue klaim gue itu tentang teknologi adalah perpanjangan dari manusia. Jadi pada dasarnya itu arsitektur dan teknologi adalah upaya dalam perpanjangan tubuh manusia, di mana teknologi itu berperan dalam meningkatkan fungsi dari tubuh dan tubuh manusia gitu. Keberhasilan satu teknologi itu bisa dilihat dari bagaimana teknologi itu dapat memenuhi kebutuhan dalam cakupan skala manusia juga. Nah, di sini McLuhan bilang kalau jika pakaian adalah perpanjangan dari kulit manusia untuk menyimpan dan menyalurkan panas, maka rumah memiliki peran yang sedemikian gitu. Dengan logika itu dapat dikatakan bahwa teknologi dan arsitektur itu memiliki peran yang serupa. Terus di sini juga ada Jonathan Hale bilang pakaian, furniture, peralatan, bangunan, kota, dan bahkan landscape itu sebenarnya apapun yang kita buat, kita kelola, kita konfigurasikan, itu adalah proses modifikasi lingkungan untuk tempat tinggal manusia. Itu sih. Jadi dalam kolase ini gue berusaha untuk menunjukkan kalau semua teknologi yang dibuat manusia itu ada di dalam skala manusia dan tujuannya untuk manusia. Gitu sih. Dan manusia itu direpresentasikan dengan gambar Vitruvius ini. Tanggapin. Gue dulu ya. Kalau menurut gue ya kelebihan paling kuat lu itu lu punya punya kutipan dari ahli-ahli gitu. Jadi
jadi kayak lebih meyakinkan. Gue juga setuju sih kalau gimana manusia itu bergantung pada teknologi sebagai ekstensi dari tubuhnya itu. Menurut gua sendiri manusia juga evolusi itu dikarenakan teknologi. Makanya manusia bentuknya seperti ini sekarang. Jadi gue rasa iya sih, gue cukup setuju sih sama pendapatnya. Kalau kekurangannya mungkin ya ini gue kepikir film Wall-E waktu ngomongin manusia itu bergantung pada teknologi terus. Jadi lu tahu di Wall-E kan karena manusia itu udah tinggal di luar angkasa, mereka pakai teknologi yang advance gitu. Mereka malah jadi males karena teknologi-teknologi itu. Jadi mereka makin buncit, mereka bahkan nggak gerak sama sekali karena mereka ada kursi yang bisa terbang-terbang gitu. Jadi gue rasa mungkin sebenarnya teknologi itu bukan malah bisa jadi downfall dari ekstensi itu. Mungkin saran gue itu sebenarnya kan gue setuju tuh sama klaimnya. Mungkin saran gue itu lu lebih menekankan ke dampak gimana manusia itu dengan teknologi itu, ekstensi itu. Kan soalnya lu ngomongnya itu cuman pakaian jadi ekstensi untuk kulit gitu kan. Mungkin apa dampaknya sih kalau manusia pakai itu terus, teknologi itu terus. Itu sih gue rasa saran gue lebih ngomongin tentang itu. Menarik. Ron, tanggapin Ron. Oke. Kalau menurut gue sih dari kolasnya sendiri tuh kalau punya si Regen ini udah cukup nggambarin gitu apa yang mau disampaikan. Kayak gue pas lihat gambarnya tuh udah langsung ngerti arah omongannya tuh mau kemana. Kayak pertama yang gue lihat tuh di bagian kepala Vitruviusnya itu kan kayak kepalanya itu digantiin sama kamera kayak buat ngegantiin kamera gitu, buat ngegantiin mata. Jadi kayak kameranya ini ngegambarin banget kalau dia tuh jadi perpanjangan dari mata gitu. Jadi kalau buat media kritiknya ini udah baik kalau menurut gua. Nah cuman kekurangannya itu mungkin gue jadi mikir sih kalau apa ya teknologi tuh selama ini kayak terfokusnya tuh cuma dari perpanjangan atau cerminan dari manusia aja. Atau mungkin lebih benar kalau dibilang kalau teknologi itu perpanjangan dari alam. Soalnya kayak contohnya pesawat, kayak ada teori yang bilang kalau pesawat itu kan dipelajarin dari ini kan, apa namanya, dari burung, dari bentuk sayapnya segala macem. Mungkin nggak dari manusia aja gitu kalau menurut gua. Gue ya. Menurut gue kelebihannya sama lu berdua. Gambarnya udah cukup merepresentasikan. Kelihatannya tuh yang gue pertama kali kalau Roni dari yang kamera, gue dari yang mobil-mobil. Dia bisa nah ditambah lagi lu kasih apa nih kayak hoverboard gitu kan yang jadi buat main-mainan gitu biar orang gak jalan. Nah setuju juga nih sama si Tanaka buat yang kekurangannya kayak apa ya bisa apa perpanjangannya dari manusia itu bisa membawa manusia ke yang lebih males apa kayak gimana gitu. Apalagi ya. Udah kali. Oke, lanjut. Bilang banget juga. Siapa nih? Siapa duluan? Tonia ini sebelahnya. Wah, ya udah. Iya, iya. Udah ya. Jadi kalau punya gue itu pertanyaan awalnya itu
gimana sih kaitan teknologi itu dengan alam yang semakin berubah. Nah, dari situ saya jadi bikin argumentasi. Jadi argumentasi gue itu seiring perkembangan zaman itu orang-orang tuh cenderung terpaku dengan teknologi yang terus berkembang dan seakan-akan teknologi itu jadi tumpuan gitu loh bagi manusia untuk hidup lebih baik. Tapi tanpa disadari alam yang jadi faktor utama itu untuk keberlangsungan hidup manusia justru jadi diabaikan, bahkan kayak dikorbanin gitu demi teknologi yang semakin mau dikembangin. Nah, kayak lingkungan hidup yang dulunya berperan sebagai paru-paru bumi itu diabaikan dan digantiin sama teknologi yang dianggap tuh lebih efisien. Seperti contohnya, saya ngegambarnya di sini kayak kipas angin, terus ada pendingin udara tuh yang buat ngegantiin pohon-pohon di alam. Nah, teknologi ini tuh dianggap kayak lebih efisien buat manusia pakai gitu. Tapi tanpa disadarin tuh teknologi yang dipakai buat ngegantiin alam tuh justru malah memperparah kondisi alam yang tersisa gitu. Nah, terus tapi sering berjalannya waktu tuh manusia tuh mulai ngerasain gitu kalau dampak yang dia dapetin dari perbuatannya tuh jadi kerasa langsung buat dia. Jadi kayak perkembangan teknologi yang terus berkembang tuh mulai muncul nih kayak dampak negatifnya buat manusia dan manusia tuh mulai sadar. Nah, terus dari situ manusia tuh mulai muncul kesadaran akan pentingnya ngejaga alam demi kehidupan berkelanjutan yang lebih baik buat kedepannya. Nah, orang-orang tuh jadi kayak rindu gitu akan kehadiran lingkungan hijau di sekitarnya dan sekarang tuh berusaha ngebuat ngembaliinnya. Nah, makanya di sini tuh gue ngegambarin ilustrasinya ini bawahnya ini digambarin pakai jam yang buat ngegambarin kayak sebuah siklus gitu, kayak awalnya tuh orang bergantung sama alam, kayak mereka buat peneduhan buat nyari udara segar tuh dari alam kan, tapi mereka mikir kalau itu kayak kurang efisien, jadi mereka mulai nyari teknologi baru kayak kipas, terus berkembang terus jadi AC. Nah, tapi dia nggak mikir gitu kalau di luar itu ada dampak negatif yang dihasilin. Nah, tapi dari situ karena siklusnya itu digambarin sebagai waktu di sini itu maksudnya kayak manusia tuh udah mulai sadar dan udah tahu gitu kalau sekarang tuh udah saatnya buat balik lagi ke alam. Makanya di sini digambarin pakai jam yang terus berputar tuh jadi ngegambarin kalau waktu yang terus berjalan itu merubah apa yang sebelumnya ada, tapi waktu juga yang kemudian ngebuktiin kalau apa yang seharusnya manusia lakukan atau manusia butuhkan gitu. Ngerti gak? Ngerti. Itu Gue sih. dulu. Menurut gue kelebihannya ini jelas sih ilustrasinya. Bahkan lebih kebayang sih daripada yang Regen tadi. Ini lebih jelas, tapi kekurangannya nih ya. Kan lu bilang nih kalau misalnya yang si teknologi lu mulai dari dia kan awalnya emang dari alam, makin berkembangnya teknologi dia ciptain kayak kipas angin, terus ntar ke AC, terus lu bilang seiring berjalannya waktu juga dia bakal balik lagi ke alam. Nah, tapi kan buat balik lagi ke alam itu manusia kan nggak mungkin ninggalin si teknologinya kan. Jadi pasti yang si manusia balik ke alamnya itu menggunakan teknologi juga, tapi yang nggak manusia mulai mikir yang bikin teknologi yang nggak ngerusak alam gitu. Ya nggak sih? Nah, soalnya kan alam juga nggak bisa balik ke 100% bagus kayak yang waktu dulu gitu sebelum adanya teknologi. Jadi mungkin siklusnya itu bisa dikasih lihatnya lebih jelasnya ke itu sih, yang teknologinya diintegrasiin ke alamnya tuh gimana gitu. Oh iya, ngerti. Lanjut, siapa yang mau nanggepin? Gua dulu ya. Ya. Jadi gua rasa kelebihannya itu dia ngomongin teknologi itu bukan sesuatu yang bagus-bagus aja, kayak
bukan hanya sekedar ekstensi manusia atau apa gitu, tapi rupanya ada sisi buruknya juga. Gue rasa ini lumayan kasih cara pandang baru sih tentang teknologi itu. Juga ngomongin kedepannya itu gimana sih dampaknya, bukan apa loh. Tapi gue rasa yang kurang itu ya karena lo ngomongin tentang alam di sini, gue rasa kita manusia itu kurang apa loh, kurang nerima ngomongin tentang sesuatu yang berjangka panjang gitu. Biasa kalau misalnya mikirin tentang alam-alam gitu pun mereka udah mikirin kebutuhan lain, kayak gue makan dulu baru gue mikirin tentang alam gitu contohnya. Jadi saran gue nih, mungkin hal yang perlu lu bicarakan itu sesuatu yang dampak langsung, yang singkat gitu dari teknologi, kayak biar orang itu langsung nyadar, oh teknologi itu ada sisi buruknya nih, langsung kena ada orang yang apa. Jadi lebih ke penggambaran kayak dampak secara langsungnya gitu ke manusia gitu ya. Kayak contohnya itu gimana lu ngegas di mobil tuh asapnya itu kena orang kan nggak enak kan, karena teknologi itu langsung kelihatan, oh sisi buruknya langsung kena manusia gitu. Nah, makanya itu ada teknologi yang mobil tidak mengeluarkan asap gak sih? Mobil Nah, listrik itu kayaknya itu. bisa yang selanjutnya gitu, yang balik lagi ke alamnya karena udah mikirin itu gitu. Ya itu sih. Kalau gua kelebihannya klaim lu sifatnya menyadarkan sih kalau pemakaian teknologi itu harus punya batas. Tapi yang gua kurang setuju itu di sini seakan-akan lu teknologi itu bukan hanya untuk manusia, tapi kayak teknologi itu apa ya? Harus menyelamatkan alam. Mungkin ini sih terlalu memusatkan perhatiannya ke alam. Tapi sebenarnya kan teknologi itu intensi utamanya untuk manusia kan. Kalau misalnya teknologi itu apa ya, harus bersahabat dengan alam karena alamnya sudah rusak, itu kan intensinya juga untuk manusia lagi. Jadi karena alamnya rusak, kalau alam rusak itu manusia nggak bisa hidup. Jadi gitu sih maksudnya. Ya mungkin fokus utamanya itu harus ke manusia gitu. Iya. Gue ngerti sih. Jadi maksud lu bukan fokus ke alamnya, tapi balik lagi ke manusianya kan, karena ya harus disadari sih alam itu emang dibutuhin sama manusia gitu. Ya. Gue ya. Lanjut guys. Nah, jadi gue di sini mau bahas, mulai dari klaim dulu kali ya. Klaim gue tuh ini berkurangnya waktu yang digunakan untuk pekerjaan rumah menciptakan jenis kegiatan lain yang tidak dapat dilakukan sebelum adanya teknologi. Nah, mungkin nih ke depannya pekerjaan rumah tuh bakal sepenuhnya tergantikan oleh teknologi dan manusia tinggal melakukan apa yang memenuhi kepuasan emosionalnya. Nah, reasoningnya itu adanya revolusi pada teknologi membuat kebiasaan manusia berubah seiring berjalannya waktu. Nah, gue juga baca dari yang siapa nih, Ruth Schwartz-Cowan ini, dia ada sebut-sebut gitu kalau dulu tuh banyak kan kayak di suatu rumah dia butuh pembantu gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kan teknologi juga udah ditemuin segala macam. Jadi
seberat yang dulu-dulu gitu kalau mau ngerjain. Jadi yang dulunya membutuhkan pembantu atau helper itu karena adanya si teknologi jadi mempermudah ibu rumah tangga. Jadi itu bisa diurus sendiri sama si ibu rumah tangganya itu. Nah, terus kemudian kemudahan tersebut memerlukan lebih sedikit waktu dan tenaga untuk melakukan pekerjaan. Jadi sehingga memberi waktu untuk melakukan hal lain yang tadinya nggak bisa dilakuin kalau misalnya kita ngerjain si pekerjaan rumahnya. Kayak misalnya contohnya nih, dulu kan belum ada mesin cuci, jadi kita cucinya pakai manual, pakai tangan. Otomatis tenaga sama waktu yang kita keluarin tuh lebih besar gitu dibanding sekarang kita nyuci pakai mesin cuci yang pokoknya nggak sebanding lah tenaga sama waktunya, lebih gampang, lebih nggak capek tuh yang udah pakai teknologi, tapi kita tetap ngerjain gitu. Nah terus yang terakhir itu alih-alih menghilangkan si kepekaan emosi yang terkait dengan pekerjaan rumah tangga, si revolusi industri yang ada di rumah ini tampaknya telah meningkatkan konteks emosional dari pekerjaan tersebut. Itu juga gue kutip dari yang bacaan yang sama. Nah, terus ini kemudian media kritiknya. Di sini mau ngejelasin yang ini sih, yang revolusi yang dulu, misalnya nih, kayak alat pel, nyuci piring dulu masih pakai air gini, terus nyuci pakai tangan. Nah, kalau yang sekarang kan kayak ngepel aja sekarang udah ada robot yang bisa jalan sendiri, bahkan cuman kita duduk doang pun dia bisa ngerjain sendiri gitu. Terus kalau ya, ini dulu pakai tangan, sekarang ada mesin cuci, terus dulu kita nyuci piring, terus sekarang ada mesin yang bisa nyuci piring, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terus gara-gara kita udah nggak melakukan si pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak itu, jadi kita bisa lebih produktif gitu, bisa ngerjain hal-hal yang lain yang tadinya tuh nggak sempet di sini gitu. Itu sih. Gue duluan nih. Iya, boleh. Jadi gue rasa ini bagus sih kalau lu ngomongin sesuatu yang ini, yang terlihat langsung nih, gimana pekerjaan itu udah berubah jadi sesuatu yang lebih konvensional. Namun itu sendiri pun gue rasa jadi kekurangannya. Lu bayangin deh kalau muncul teknologi-teknologi seperti ini, bisa aja culture dari sesuatu hilang. Kayak lu sendiri bisa cuci baju gak? Kayak, atau lu sekarang Bisa. tinggal lempar ke mesin cuci, hilang culture gitu. Kayak gimana orang masak dulu, ubah cara kerjanya. Mungkin itu sih gue rasa kekurangannya. Mungkin saran gue mungkin sama sih kayak yang gue kasih saran punya Regen. Dampak dari perubahan revolusi itu sebenarnya apa sih? Kayak agak kurang aja nih ya, gue rasa di situ. Oh iya. Tapi gue mau nanggepin lagi, boleh gak? Boleh, silakan. Gue nggak bisa nyuci baju juga karena udah ada teknologi. Ngapain gue balik lagi ke situ? Nah, ya itu, enggak? nah itu gimana kalau misalnya suatu saat teknologi itu tiba-tiba hilang gitu, ya kan? Kan kita nggak tahu gimana membuat sesuatu tanpa teknologi itu sendiri, ya kan? Itu sih pendapat gue. Balik ke alam ya. Coba dulu kan. Oh ya. Kalau kelebihannya, lu bisa membuat spekulasi kalau teknologi itu menggantikan pekerjaan manusia yang memakan waktu. Jadi manusia itu bisa melakukan hal lainnya kan.
Itu aja sih. Kekurangannya grafisnya lagi nih. Terlalu Iya, rame. Pak. Terus color palette-nya juga masih nyampur, nggak konsisten. Terus mungkin font-nya juga butuh diganti. Soalnya masih mungkin yang change ini susah dibaca yang change-nya. Gitu sih. Oh iya, Pak. Sebenarnya itu ini saya grup dari mural nih, Pak. Ini kalau di ungroup ini tulisan mural nih, Pak. Nah. Nambahinnya biar nggak kosong. Nah, siapa lagi? Roni. Terakhir lu, Ron. Kalau menurut gua kelebihannya itu sudut pandang yang lo pilih ini menurut gua menarik sih, unik, kayak teknologi yang ngebantu pekerjaan rumah tangga gitu. Kalau dipikir-pikir tuh emang kayak banyak banget teknologi yang bikin pekerjaan rumah tangga tuh jadi lebih efisien. Nah, tapi gue jadi mikir sama sih kayak yang Tanaka tadi, gue jadi mikir nih kalau teknologi kan teknologi yang ngebantu manusia ini kan jadi kayak ngerubah sifat manusia itu kan, kayak tadi lo bilang manusia jadi kayak bisa lebih ngurusin hal yang lain. Tapi gue jadi pikir kalau misalkan kayak teknologi ininya rusak, kayak contohnya mesin cuci ini rusak nih, kayak lu apa ya masih bisa nyuci atau lu jadi kehilangan jalan gitu, apa itu malah jadi sesuatu yang nantinya bisa jadi sesuatu yang ngerugiin kalau kayak budayanya tuh jadi berubah gitu. Terus kalau dari sarannya itu lebih ke grafisnya sih menurut gua, mungkin bisa lebih dirapihin kayak jadi gambarnya itu dibagi jadi dua, ada kiri sama kanan. Jadi buat ngebandinginnya tuh lebih enak gitu loh, lebih rapi. Kayak apa yang mau dibandingin tuh biar lebih jelas aja. Mungkin itu sih. Oh iya sih, ini masih random banget sih. Gini. Pusing, Lin. Ya elah. Aduh. Gue mau ini deh, nanggapin yang tadi yang si Wall-E itu. Boleh nggak? Apa tuh? Oh, itu. Kan kalau di Wall-E, manusianya jadi males gitu ya, duduk doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Menurut gua, itu ya pilih balik lagi ke manusianya sih. Kalau misalnya manusianya mau lebih produktif gitu, kayak olahraga, tanaman lah, apalah. Kayak sekarang ini COVID, orang-orang pada nanem, punya cupang, bersepeda, ya nggak? Nah, itu Tapi kan pilihan orang balik ke orangnya masing-masing. Kalau misalnya ya lu mau nonton anime seharian juga bisa. Adanya teknologi, ada listrik. Tapi kan beda antara misalnya nih, ya itu tadi ya, kalau satu punya HP mau nonton anime seharian juga boleh, tapi kalau lu punya HP tapi HP-nya lu pakai buat beli tanaman, buat beli cupang, kan jadi produktif. Nggak jadi males. Kayaknya nggak usah Udah. jadi Wall-E deh. Di Apa? Disneyland aja sekarang ada ini kan, kayak yang skuter buat orang gendut itu. Oh iya, gue pernah lihat TikTok tuh. Malah di ini ya, dikasih fasilitas gitu ya, bukannya suruh kurus gitu ya. tapi iya sih. Tapi lu kalau lihat bandingin sama dulu, orang itu kan makin lama itu makin ke teknologi kan dibanding melihara cupang atau melihara tanaman. Mereka setelah itu pun balik ke teknologi lagi, ya kan? Pun manusia itu tetap perlu teknologi, ya kan? Balik lagi, makanya orang itu lebih banyak milih tinggal di kota dibanding tinggal di kampung yang kurang teknologi, ya gak sih? Iya.
Mungkin yang cupang-cupang sama tanaman itu bosan kali ya sama teknologi ya. Tambahan aja ya. Iya sih, kalau ngomongin bosen tuh bener juga sih. Kayak contohnya dulu pas gua SMA tuh ada Livin kan, kayak itu kita ke desa-desa gitu. Nah, kita juga nggak bawa HP sama sekali, nggak ada teknologi sama sekali, tapi kita tuh nggak Seru stres gitu ya. teknologi. Heeh, Jatuhnya tuh malah pernah lipin. secara psikologis tuh kita kayak ngerasa lebih nyaman gitu loh di sana, walaupun nggak ada teknologi. Tapi menurut Karena ada kegiatan yang udah diatur. Nah, Coba lu di rumah mati lampu 1 hari ya 24 jam penuh. Paling lu uring-uringan kayak gua waktu itu. Alam pun ngaruh ya. iya, Iya, anjir. tergantung konteks sih. Kalau menurut gua, Sih, tergantung konteks sih. Balik lagi juga ke manusianya sama tergantung konteks. Banyaklah faktornya, nggak bisa di kotak-kotakin secara kotak-kotak banget. sama ketergantungan manusia sama teknologi itu nggak di semua tempat nggak sih? Kalau Hmm. orang yang tinggal di kota mungkin sebagian besar pasti iya, tapi kalau yang di desa mungkin aja masih ada orang yang kayak nggak tahu teknologi itu apa, yang teknologi dalam konteks sekarang loh ya, kayak misalnya HP, smartwatch. Itu yang itu nggak sih suku Baduy? Hmm. Dia kan menolak teknologi, bahkan listriknya kagak ada. bahkan mereka kayak banyak jualan madu gitu kan, mereka tuh nggak pakai sendal itu loh, nggak pakai sekedar sendal aja itu mereka nggak mau pakai. Nah, emang itu orang Baduy? Aduh, Oh, keluar dia dari rumahnya. kagak. Gue jadi kepikir nih, ini agak melenceng dikit sih. Kan lu lihat tuh orang yang pakai teknologi, yang nggak pakai teknologi itu suku Baduy, kan dia punya identitas tuh seseorang dari suku Baduy. Tapi gue rasa kalau orang yang makin connect dengan teknologi itu, dia makin lama makin hilang identitasnya gak sih? Kayak orang yang di Eropa sama orang yang di Cina itu kan kayak seakan-akan oh itu orang lain aja, bukan kayak oh itu orang Eropa, itu orang Cina, ya gak? Ya Gua kan? rasa bukan hilang sih, ganti identitasnya, ganti gitu. Itu nyambung sih sama pendapat lu yang tadi. Budayanya hilang. Iya, iya. Dan nih, Udah, apalagi yang mau dibahas? Udah kan. tutupin nih. Udah. Ya, sekian diskusi kami pada malam hari ini. Terima kasih telah menonton.